Dan pemirsa, untuk membahas hasil survei dari Ethical Politics, kita sudah terhubung dengan juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim melalui sambungan online. Selamat sore Bung Chiko. Sore. Baik. Bung Chiko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat Bung Chiko? Sehat, alhamdulillah. Baik, Bung Chiko, saya mau langsung saja. Bagaimana berkaitan dengan hasil survei ini? 77% warga Jakarta puas dengan pemerintahan Gubernur Pramono Anung. Apakah sejauh ini Pak Gubernur sudah memberikan tanggapan, mungkin komentar berkaitan dengan hasil survei ini, Bung Chiko? Sampai hari ini Pak Gubernur belum memberikan tanggapan, namun kami dari kantor tim komunikasi sosial Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, tentu mengapresiasi apa yang menjadi cerminan dari perasaan masyarakat terkait dengan kinerja Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun tentu bagi kami ini adalah hal yang kami gunakan untuk sebagai bahan evaluasi, bukan untuk berpuas diri, karena walaupun angka 77% itu angka yang kami anggap cukup tinggi, apalagi sehari sebelumnya dirilis survei tingkat kepuasan publik oleh lembaga lain, yaitu Kompas, yang juga berkisaran di angka 70-an%. Dan ini kami melihatnya sebagai cerminan dari apa yang masyarakat rasakan, yang masyarakat lihat melalui data. Karena Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini bekerja berbasis data dan juga berharap pencapaiannya itu dicatat oleh data, yang data itu kemudian bisa dibaca, dilihat oleh masyarakat. Kita melihat alhamdulillah artinya kenaikan penerima manfaat KJP misalnya dari 500.000 menjadi 707.296, itu diapresiasi masyarakat, artinya tambahan 200.000 penerima manfaat KJP yang kemudian juga diartikan oleh masyarakat bahwa pemerintahan ini concern terhadap pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan-bantuan terkait dengan pendidikan. Dan juga kami melihat bahwa apa yang telah dilakukan terkait dengan penambahan rute Trans Jabodetabek, yang bukan lagi Trans Jakarta, sekarang namanya Trans Jabodetabek, karena kita menservis atau melayani masyarakat dan juga penumpang maupun pelanggan di sekitaran Jakarta, yaitu daerah-daerah seperti Bogor, Bekasi, Jawa Barat, dan juga Banten, yang kemudian juga diartikan oleh masyarakat bisa mengurai kemacetan yang kita tahu bahwa kemacetan itu terjadi karena juga saudara-saudara kita dari luar daerah di Jakarta yang datang di siang hari atau di pagi hari sampai sore hari untuk mencari nafkah atau hal-hal lain, yang kemudian menambah populasi Jakarta menjadi 12 juta, yang sesungguhnya populasi Jakarta yang asli itu ada 8 juta. Tapi di pagi dan sore hari ini kan nambah, yang kemudian bisa terurai kemacetannya, jadi penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Dan ini dirasakan oleh masyarakat. Dan masih banyak hal-hal lain juga yang kami rasa sudah sampai bersosialisasi ke masyarakat. Namun tentu harapan kami ya 100% yang puas, tapi kan memang itu suatu hal yang cukup tidak mungkin. Tapi angka 77 kami merasa terima kasih dengan apa yang menjadi dari perasaan masyarakat terhadap ini. Baik, jadi memang ada beberapa program-program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga Jakarta begitu ya Bung Chiko, sehingga kemudian angka kepuasan 77% ini relatif cukup tinggi Bung Chiko. Namun dari kepuasan sekitar 77% ini Bung Chiko, kita tidak bisa menutup mata tentu saja dengan masih ada 20% nih Bung Chiko yang belum puas. Menurut Bung Chiko, apa kira-kira yang membuat warga Jakarta masih belum puas? Masih ada 20% loh Bung Chiko. Ya, ini kan terkait dengan Jakarta sebagai kota yang sangat heterogen. Beragam, suku, agama, ras, maupun golongan, dan juga kebutuhannya beragam. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi misalnya terkait dengan KJP, mungkin kalau kelas menengah ke atas tidak membutuhkan KJP, artinya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka butuhkan. Misalnya ya ada, ini saya beri contoh aja, wifi atau sambungan internet yang cepat misalnya, gitu ya, yang kemudian sampai hari ini memang kami belum merambah ke sana, dan tentu saja wajar bila saudara-saudara kita sebagian dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan prioritas tapi belum terpenuhi itu
masih merasa belum puas. Dan ini wajar, apalagi kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini baru berjalan 100 hari lebih, tidak sampai 4 bulan berjalan. Dan ini bukan sebagai alasan, tapi tentu kami berharap program yang kami dilancarkan selama 100 hari pertama, 40 program prioritas itu memang hanya sebagai fondasi aja, itu bukan artinya sudah selesai di situ. Itu adalah fondasi untuk kemudian membesar, meluas lagi, dan berharap bisa mencakup semua permasalahan-permasalahan warga Jakarta. Dan ini akan kami upayakan terus, supaya bisa terus memberikan kepuasan terhadap kinerja dan pelayanan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung. Baik. Bung Ciko, kalau ke depan kira-kira apa lagi nih yang mungkin sedang disiapkan oleh Pemprov Jakarta dan akan dilakukan untuk membenahi semua yang masih kurang, memperbaiki sehingga mungkin angka kepuasan ini bisa meningkat signifikan, Bung Ciko? Yang utama itu memang menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik di Jakarta ya. Masalah klasik itu kan banjir, kemacetan, polusi udara, dan lapangan kerjaan misalnya. Nah, ini yang memang menjadi juga prioritas di luar hal-hal lain yang juga tentunya tidak kalah pentingnya. Terkait dengan kemacetan, tadi sudah saya sampaikan salah satu upayanya adalah kemudian menambah rute-rute baru yang kemudian bisa mencakup seluruh wilayah Jakarta dan menambah armada atau unit-unit kendaraan yang bisa digunakan di Transjakarta, dan kemudian juga rutenya diperpanjang mungkin untuk MRT dan juga untuk LRT maupun juga Transjakarta. Ya sebenarnya sampai hari ini sudah 91% tercakup wilayah yang bisa menggunakan transportasi umum, dan harapan kami masyarakat juga bisa memulai yang belum terbiasa dengan menggunakan transportasi umum, kemudian memulai coba dan ternyata akan merasakan manfaatnya. Seperti saya misalnya di hari Rabu kan dipaksa atau ada aturan bagi ASN dan pegawai Pemprov untuk kemudian menggunakan transportasi umum, walaupun saya sebelumnya bukan pengguna transportasi umum, dan kemudian saya sekarang merasakan bahwa oh ternyata lebih cepat, ternyata gratis ya khusus buat ASN dan juga bagi 14 golongan lain, ada 15 golongan yang gratis. Dan mudah-mudahan ini bisa tertular di masyarakat lain, dan ini satu bisa mengurangi kemacetan tadi, mengurangi polusi udara tentunya karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ada lagi yang nanti akan terus kita lancarkan, tentunya kalau kita lihat di Instagram atau akun-akun medsos Dinas Sumber Daya Air misalnya, yang setiap harinya melakukan pengerukan, bahkan nanti di musim-musim kering pun bukan hanya di musim hujan, untuk kemudian bisa menanggulangi banjir atau mengelola air yang kemudian untuk menahan terjadinya genangan-genangan yang tidak diperlukan, yang bisa mengakibatkan banjir. Nah, itu kedua terkait dengan banjir. Dan masih banyak hal lagi, kita akan bersama pemerintah pusat kemudian akan membangun tanggul laut misalnya, yang kemudian juga menanam mangrove di banyak wilayah pesisir yang untuk menahan abrasi dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, itu tentu berkorelasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pembukaan opsi-opsi dan alternatif kerja untuk masyarakat yang melalui job fair yang kita kerjasamakan dengan banyak BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, dan juga membuka lowongan-lowongan di internal Pemprov, khususnya seperti di PPSU yang sekarang pendaftarannya baru dibuka untuk 1.100 pekerjaan yang tersedia, yang kemudian ke depan ada lagi 1.300 pekerjaan untuk damkar yang sebentar lagi juga akan dibuka pendaftaran. Dan upaya-upaya ini terus dilakukan, dan kita tahu yang paling utama adalah terkait dengan semua proyek atau kebijakan ke depan itu terkait dengan anggaran. Pak Pramono Anung sebagai seseorang yang punya latar belakang sebagai pengusaha juga telah memikirkan hal-hal tersebut yang kemudian kita akan meng-IPO-kan atau go-public-kan Bank DKI dan Pam Jaya ke depan. Itu dua perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemprov Jakarta, yang harapannya nanti bisa mendapatkan dana untuk kemudian bisa kembali ke masyarakat dan membangun masyarakat Jakarta, khususnya membangun masyarakat di lapisan terbawah dulu, yang bisa hidup layak dan sejahtera. Tentunya kota global yang berbudaya yang kita harapkan tidak mungkin tercapai kalau SDM-nya tidak unggul, artinya SDM-nya masih kesulitan dari hari ke hari untuk makan,
Oke. untuk beraktivitas dan untuk bersekolah, dan itu dulu yang akan diprioritaskan oleh kedua pimpinan. Bung Ciko, itu yang akan dilakukan begitu ya untuk memberikan manfaat yang lebih besar, lebih luas kepada masyarakat Jakarta. Tadi kalau yang program-program yang di awal tadi ada mengatakan yang kemungkinan mempengaruhi tingkat kepuasan publik, perlukah ada penyempurnaan lagi Bung Ciko agar mungkin manfaatnya bisa lebih luas dirasakan oleh publik Jakarta? Ya, semua masih butuh penyempurnaan. Yang tadi kami sebutkan 40 program di 100 hari itu sebenarnya kan hanya peletakan fondasi. Jadi kalau kita bicara tentang penerima KJP yang sekarang udah 707.000, artinya tidak akan berhenti di situ. Itu kita akan mendata lebih jauh lagi masyarakat yang membutuhkan, adik-adik kita di usia sekolah yang membutuhkan untuk mendapatkan manfaat dari KJP itu. Dan semoga semua bisa juga terpenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Termasuk juga pemutihan ijazah misalnya, ya kita bisa berbangga hati, ada 6.000 lebih, hampir 7.000 ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah di berbagai tingkatan karena ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat untuk bisa menebusnya, dan itu akan menghalangi mereka untuk naik ke sekolah, tingkatan sekolah berikutnya atau untuk bekerja. Nah ini pertama kali di seluruh Indonesia, bahkan bisa dibilang di seluruh dunia, ada pemerintah provinsi yang mengupayakan mengeluarkan kebijakan untuk bisa menebus ini walaupun bekerja sama tapi dengan Basnas ya. Dan kedepannya mungkin kita akan terus mendata apabila memang ada yang masih tahan karena biaya, itu semua tidak boleh terjadi di kota kita. Dan masih banyak hal lagi proyek langsung di Jabodetabek misalnya penambahan rute tidak akan berhenti terkait dengan Transjakarta. Mudah-mudahan juga bisa MRT, bisa lebih jauh lagi. Dimulai dari Pamulang misalnya di Banten, sehingga masyarakat di Banten tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi lagi masuk ke Jakarta dan bisa menggunakan layanan transportasi. Baik, itu yang kita baik Bung Ciko. Akan selesai di 1 hari. Baik, itu yang kita harapkan bersama Bung Ciko agar semua program-program Quick Win yang dicanangkan oleh Pak Pramono dan Rano Karno ini bisa terlaksana dan manfaatnya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Dan tentu saja tingkat kepuasan harusnya lebih tinggi dari yang sekarang ya, Bung Ciko ya. Makasih banyak, Bung Ciko sudah bersedia berbincang kepada kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat, Bung Ciko. Terima kasih masyarakat Jakarta.